Patrick Kluivert mulai memperlihatkan dampak positifnya bagi timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini mulai menarik perhatian penggawa keturunan kelas atas untuk bergabung ke skuad Garuda. Belum lagi Kluivert juga memberikan kesempatan besar bagi pemain Liga 1 Indonesia. Pelatih 48 tahun ini memiliki rencana besar untuk membawa banyak amunisi lokal. Alhasil Kluivert disebut akan membuat kekuatan skuad Garuda semakin kompetitif. Bagaimanakah dampak positif kedatangan Patrick Kluivert yang mulai terlihat? Bikin pemain Liga 1 semakin termotivasi. Banyaknya pemain keturunan gak membuat Patrick Kluivert terlena. Kluivert masih mengakui peran penggawa lokal karena dianggap masih menjadi pilar penting timnas Indonesia. Saya masih harus melihat para pemain lokal, karena saya rasa mereka adalah jantung dari timnas Indonesia. Kami perlu fokus kepada pemain lokal dan mengecek kualitasnya karena saya rasa ini adalah hal yang penting, ujar pelatih berusia 48 tahun tersebut. Namun fans skuad Garuda menganggap kualitas pemain lokal masih jauh di bawah pemain diaspora. Kalau ingin masuk Piala Dunia jangan pakai pemain tarkam. Pemain lokal khusus buat lawan negara sesama ASEAN. Lawan Laos aja nggak mampu menang kok mau dibawa ke tingkat dunia. Ntar bikin ribet aja, bikin malu, ujar salah seorang supporter Garuda Nusantara. Bukannya kena mental, legenda AC Milan ini tetap pede di bawah tekanan netizen. Saya adalah orang yang suka menghadapi tekanan. Saya merasa bisa menghadapi tekanan dengan baik. Inilah yang perlu saya transmisikan kepada para pemain, tambah Patrick Kluivert. Hasrat besar Kluivert semakin terbukti dengan bertemu bersama sejumlah pemain lokal. Malam ini saya akan makan malam dengan 5 pemain lokal untuk mengenal mereka. Itu baru awal. Bulan depan saya kembali ke Indonesia lagi dan melihat sepak bola akar rumput di Indonesia, ujar mantan pelatih Adana Demirspor tersebut. Kluivert bahkan rela menyisihkan waktunya untuk belajar bahasa Indonesia. Menurutnya komunikasi itu penting demi mewujudkan tim nasional yang solid. Saya akan berusaha menerapkan, mencoba lebih keras lagi untuk belajar bahasa Indonesia. Terima kasih, itu yang pertama dari sekian banyak, ujar Patrick Kluivert kepada media. Omongan Patrick Kluivert langsung dibuktikan dengan mengamati bakat pemain Liga 1. Sang pelatih telah menghadiri beberapa pertandingan antara klub-klub lokal Indonesia. Dirinya bahkan mengajak Alex Pastur dan Danilan Zaat berburu bakat-bakat menjanjikan di tanah air. Hebatnya lagi, Kluivert rela terbang jauh-jauh ke Stadion Gelora Kiraha Ternate. Langkah pelatih anyar Indonesia ini mendapat sambutan hangat dari tim-tim Liga 1. Salah satunya hadir dari pelatih Persija, yakni Carlos Pena. Menurut Pena, kehadiran Kluivert berhasil memanjut semangat anak asuhnya. Ya, saya yakin tentang itu. Saya yakin untuk pemain lokal yang bisa bermain, kedatangan Kluivert dan stafnya akan menjadi motivasi yang besar, ujar Pena. Benar saja, para pemain lokal langsung berambisi menunjukkan performa terbaiknya di atas lapangan. Hal ini dilakukan demi mencuri perhatian Kluivert dan mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia. Salah satu performa impresif diperlihatkan striker Persis Solo, yakni Ramadan Sananta. Striker 22 tahun ini menjadi buah bibir setelah mencetak gol kemenangan atas Persebaya di injury time. Sejauh ini Sananta telah mengemas 4 gol untuk Laskar Samber Nyawa. Dirinya diprediksi akan menjadi ujung tombak tangguh untuk timnas Indonesia. Namun sang striker mengaku belum mengeluarkan segudang atribut yang mampu memikat hati Kluivert. Tentu saya sangat termotivasi karena beliau adalah pelatih baru. Saya harus bisa membuktikan yang terbaik, ujar ex penggawa PSM Makassar tersebut. Dapatkan t-shirt resmi timnas Indonesia dari Airspo dengan harga 230 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Pemain keturunan berlomba kirim kode ke PSSI. Timnas Indonesia semakin kuat dengan tambahan amunisi pemain keturunan. Pasalnya, Ole Romani menjadi pemain teranyar yang dinaturalisasi sebagai WNI. Pemain berusia 24 tahun ini bahkan ngebet ingin bermain membela Garuda di dada. Aku gak sabar bermain untuk Indonesia. Nenekku lahir di sana dan sudah meninggal. Tetapi satu hal yang masih bisa kuberikan kepadanya, menjadi pemain timnas Indonesia di laga internasional adalah suatu kehormatan bagiku, ujar Romani kepada Oxford Mail. Gak heran kedatangan Romani membuat pemain keturunan lainnya menebar isyarat. Salah satunya adalah Dean James yang sedang merumput bersama Go Ahead Eagles. Bek sayap 24 tahun ini bahkan belak-belakan mengaku juga ingin membela timnas Indonesia. Ya, tentu saja, Indonesia adalah negara yang indah. Mereka punya tim yang bagus sekarang dan tentu saja pelatih yang baru. Aku sangat terbuka untuk bermain di pertandingan internasional bersama mereka.
ujar pemain berusia 24 tahun tersebut. Progres positif yang terus ditorehkan skuad Garuda juga membuat pemain keturunan iri. Pasalnya, Joel Veltman mengaku menyesal nggak memperkuat pasukan Merah Putih. Mantan bek Ajax Amsterdam ini bahkan rela mencari segala cara demi memperkuat skuad Garuda. Tentu saja aku harus mengikuti aturan. Aku bisa pindah kalau nggak main di pertandingan internasional selama 2 tahun. Jadi aku terbuka untuk itu. Saya ingin bermain untuk Indonesia. Aku serius loh ini, ucap Veltman. Pemain keturunan yang sudah lebih dulu bergabung juga nggak mau kalah. Mereka saling mengirim isyarat dan tampil memukau demi mendapatkan tempat di dalam skuad Patrick Kluivert. Buktinya Justin Hubner alami lonjakan performa yang luar biasa. Padahal Kluivert meremehkan kemampuan bek Bengal satu ini karena jarang dimainkan oleh skuad Wolf U21. Namun rasa skeptis juru taktik asal Belanda tersebut seketika terpatahkan. Sebab bek 21 tahun ini tampil reguler bersama pasukan Serigala Muda. Hubner bahkan dipercaya tampil penuh dalam 4 pertandingan terakhir. Kehadirannya dinilai nggak tergantikan di dalam skema Jamie Collins. Alhasil pemain kelahiran Den Bosch ini dinilai mendapatkan kepercayaan Kluivert. Hubner diprediksi akan memainkan peran penting di sektor pertahanan timnas di bulan Maret nanti. Pasalnya, Hubner merupakan bek kidal yang dimiliki Patrick Kluivert. Kemampuan ini membuatnya tak tergantikan di sektor bek tengah kiri skuad Garuda. Sejumlah pemain keturunan Eropa lainnya juga tampil gacor di level klub. Sebut saja Jay Itzes yang semakin bertajinya memperkuat Venezia. Bahkan pemain 24 tahun ini dipercaya menjadi kapten Ilagunari. Gak heran kepiawaian Bang Jay mendapat sanjungan tinggi dari Eusebio Di Francesco selaku pelatih. Sebagai pengganti ideal Svoboda dalam hal kepemimpinan dan cara bermain di lapangan, Itzes adalah orangnya, ucap Di Francesco. Kekuatan skuad Garuda semakin kompetitif. Kombinasi pemain Liga 1 dan pemain keturunan memberi warna baru pada komposisi timnas. Kolaborasi ini bahkan membuat persaingan sehat demi menembus skuad inti skuad Garuda. Bahkan Patrick Kluivert mengaku enggan menganakmaskan satu pemain. Dirinya nggak segan mencoret pemain yang nggak tampil baik di klub. Jika para pemain tidak punya menit di klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan bermain di timnas, tegas Kluivert. Gak heran ultimatum Kluivert membuat sejumlah pemain timnas terancam dicoret. Sebut saja Nathan Choaon dan Rafael Strauch yang jarang mendapat menit bermain di level klub. Namun tim rival masih meragukan perombakan besar-besaran yang dilakukan Patrick Kluivert. Buktinya Tony Popovic masih menganggap ex-pelatih Adana Demirspor ini bukan sosok yang jempolan. Patrick Kluivert gak punya pengalaman apa-apa. Mungkin dia pikir kesempatan ini bisa ia gunakan untuk melakukan sesuatu yang istimewa, ucap Popovic. Namun pandangan sinis Popovic justru disanggah media Cina. Pasalnya 163.com yakin skuad asuhan Kluivert bisa berjaya di sisa ronde ketiga. Di kualifikasi Piala Dunia berikutnya, timnas Cina akan menantang timnas Indonesia di kandang lawan. Kami jadi bertanya-tanya, apakah pelatih pemula ini lebih cakap atau justru Ivan Kovic yang lebih baik? Tulis 163.com. Dapatkan jersey timnas Indonesia 2024 mulai harga 50 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan kombinasi pemain lokal dan keturunan, akankah Patrick Kluivert memberi kejutan di sisa ronde ketiga?